Aku fotoin, aku kirim, Mas ini apa gitu. Terus dia bales, ini kayak tolak bala, biar warungmu nggak ditutup sama saingan yang lain. Dulu itu pas aku di sana, warungku tuh ditutup sama orang lain, jadi kelihatannya tuh tutup terus. Isinya tuh kembang 7 rupa, ada tanah, terus tanahnya tuh ditaruh di kain gitu. Mungkin itu kain kafan ya, aku nggak ngerti ya. Langsung kan malam itu aku langsung telepon yang punya. Ini apa? Aku gitu. Wah, itu aku nggak tahu, dia bilang. Tiba-tiba airku tuh bau anyir. Pas aku buka gentong airnya juga itu nggak bau, Mas. Tehku bau anyir. Aku buang lagi, aku masak lagi, masih bau anyir. Ini bau anyir dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue ini udah ada Mbak Dita. Waduh, Mbak. Halo Mas Umang. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Mas Umang gimana? Alhamdulillah sehat juga nih. Oke. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Mbak Dita nih. Thank you. Oke. Nah sebelum Mbak Dita menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Mbak Dita. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Jakarta Timur gitu kan nih. Oke, yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Mbak Dita, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya. Betul. Oke. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Mbak. Katanya Mbak Dita punya pengalaman saat usaha warkop sewa sebuah lapak. Di situ ternyata ada jimat dan sampai akhirnya berujung dengan meninggalnya adiknya Mbak Dita. Kalau meninggal sih enggak, cuma hampir meninggal. Mencelakakan nyawa adik aku. Oke, gitu. Ini penasaran sih tentang kisahnya Mbak Dita. Usahanya gimana, terus kemudian terornya itu gitu kan ya, yang nanti Mbak Dita ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua dari awal sampai akhir gitu ya Mbak ya. Oke, mungkin tahan dulu kali Mbak Dita nih ceritanya, teman-teman Ngopi Horor nih udah pada penasaran gitu kan ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Diminum dulu Mbak, silakan kopinya. Seruput dulu. Enak nih. Yoi. Keren nih. Oke. Udah siap ya Mbak Dita buat cerita nih? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi memang tuh awalnya tuh kan aku habis balik kerja dari Kalimantan nih ya, terus kayak aku udah bosen nih kerja sama orang gitu kan. Aku pengen buka usaha kecil-kecilan gitu. Nah kebetulan di lingkungan aku itu memang banyak warung kopi. Kalau di sini tuh kayak Warmindo gitu kan. Nah terus aku ngobrol sama orang tua aku, gimana kalau aku mau buka warkop aja gitu kan. Sebenarnya aku juga capek, kayak aku harus melanglang buana keliling Indonesia ya kan.
mending aku settle aja gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu kan, carilah di Facebook kan banyak tuh yang forum kayak gitu. Nah cari di Facebook dapat nih yang lumayan deket juga dari tempat tinggal aku, kurang lebih 2-3 kiloan lah dari tempat tinggal aku gitu kan. Aku kontak nih, sebelum aku ngontak tuh dia kan ngirim foto juga kan di iklannya itu. Nah itu katanya dapat TV, dapat sound, dapat meja kursi, gelas, semuanya kan. Terus aku lihat tempatnya juga bagus sih gitu kan, gede, luas. Terus ada kamarnya juga kan, bisa buat aku tinggal stay di sana juga. Terus aku hubungin nih orangnya, ternyata orangnya kerja di deket rumah aku. Ada instansi pemerintahan lah gitu. Terus hari itu juga kita ketemu jam 2 siang, jamnya dia istirahat kan. Oke kita ngobrol, terus dia tanya, udah tahu tempatnya belum? Maksudnya real tempatnya gimana gitu kan. Belum sih mas, aku belum kesana soalnya ini aku baru banget lihat iklan kamu, terus kamu nyantumin nomor handphone, ya udah aku chat aja, terus kamu ngajakin ketemu. Oke, terus dia jelasin itu dulu memang sebenarnya aku yang tinggal di sana, terus karena dia punya rumah baru gitu sama keluarganya, dia pindah ke sana dan itu dikontrakin gitu kan. Memang fokusnya dia pas ngebangun itu tuh untuk warung gitu loh. Oke. Alamat pastinya di mana, di Sherlock lah sama dia gitu kan. Oke mas, nanti aku tak kesana, aku mau lihat dulu tempatnya gitu kan. Oke nanti kalau tinggal kabarin aku aja ya gitu. Nah aku kesana itu sendirian, nggak ditemenin sama dia kan. Biasanya kan kalau orang mau lihat kontrakan atau apapun itu kan pasti kan ditemenin. Ini kayak gini. Itu nggak, aku lihat sendirian. Jadi aku awalnya tuh nggak tahu dalamnya kayak gimana karena ditutup sama tirai bambu kan. Nah terus pas aku datang itu sekitar jam 4:30, jam 5, pokoknya mau maghrib aku datang ke sana itu. Memang hawanya dingin, enak karena kan itu kan deket sungai sama deket dam kan yang buka tutup air itu. Terus di sana juga banyak orang mancing, terus ada pokoknya anak-anak yang SMP SMA tuh banyak banget gitu loh Mas Umang di sana. Terus oke sih aku gitu kan, tapi pas lihat dari depan itu kayak kok agak gelap ya, kok surem ya gitu. Tahu kan kalau tempat itu kayak agak surem atau kayak gimana gitu kan, meskipun lampu tuh udah nyala gitu kan. Ya aku mikirnya karena ya mungkin belum dibersihin lah atau apapun itu ya kan. Oke, terus aku ngobrol nih sama orang tua aku, ada tempat nih di sini gitu. Ya kalau kakak oke, ya sama mama oke aja gitu kan. Nah terus ketemulah yang kedua aku sama orang yang punya, nego harga kan. Nah dia sebenarnya tuh maunya itu awalnya nih langsung kontrak 6 bulan, ya kan. Nah tapi aku mikir lagi, sebenarnya aku cuma bilang gini loh Mas Umang, tempatmu bagus, aku suka sih. Aku belum bilang untuk deal buat ngontrak di situ. Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu mau berapa bulan gitu kan. Ntar ya mas, aku pikir-pikir dulu. Terus 2 hari setelahnya aku bilang aku nggak jadi karena firasat aku tuh kayak jangan di situ deh gitu loh. Terus pas aku bilang nggak jadi itu dia bilang, aku ini sudah ngekip, maksudnya udah nolak orang-orang lain loh yang mau nyewa. Ini tuh buat kamu aja gitu. Kok kamu tiba-tiba bilang gak jadi? Aku sumpahin usahamu gak bakalan lancar, usahamu bakalan, pokoknya rezekimu gak barokah. Kaget dong aku digituin, padahal juga belum ada omongan deal kan. Terus ya udahlah aku gini, ya udah 3 bulan aja aku mau, aku gitu kan. Udahlah 3 bulan di situ. Nah aku masuknya itu per Desember berarti kan Desember, Januari, Februari ya. Terus terakhir yang ngontrak itu memang udah pergi dari bulan November pertengahan. Oke, aku masuk itu aku masih ingat tanggal 6 Desember. Udah tuh aku masuk, aku dikasih kunci, ya kan. Terus aku baru bener-bener tahu tempatnya, tahu
apa sih itu denahnya. Jadi untuk tadi aku belum ngomong ya kan. Jadi dia tuh kayak panjangnya tuh 10 meter. Ya kan. Yang dibangun tuh cuma 5 meter ini. Nah, yang 5 meter ini kayak masih rumput-rumput pohon-pohon gitu kan. Nah, di sampingnya sini tuh kayak ada tanah kosong juga, tapi kayak rawa-rawa kecil gitu loh, Mas Umang. Nah, di sini di sebelahnya yang rawa-rawa itu ada jalan kecil untuk masukin motor. Untuk punya aku motor gitu kan. Pas aku periksa lagi ke dalam, kan ada ini warungnya nih, ini dapur. Terus di sini tuh ada pintu lagi. Nah, pintu masuk ini tuh ada 2 kamar, 1 kamar mandi. Nah, ya ternyata bangunannya itu dibangun itu nggak sampai panjangnya 10 meter. Jadi cuma lebarnya 10 meter, tapi panjangnya itu mungkin cuma 7 atau 8 meter. Pokoknya masih ada sisa tempat di belakang ini sedikit, dan itu juga ada rawa kayak masih rumput-rumput gitu kan. Terus oke sih, maksudnya udara itu ada gitu loh, nggak engap gitu kan. Nah, aku masih pikiran positif nih. Kemarin aku lihat gelap itu mungkin karena ya belum dibersihin atau apa gitu kan. Terus udah aku telepon adikku, ayo bantuin aku bersih-bersih yuk gitu kan. Nanti malam bisanya, jangan sore aja gitu. Sore dia datang sama temen-temennya nih. Oke, aku kan belum bawa apa-apa, masih belum bawa baju, belum bawa apa-apa. Aku masih sendirian di sana gitu kan. Terus aku mau ngebersihin. Nah, ini tiba-tiba badanku tuh gatel banget, bener-bener gatel kayak biduran gitu. Tapi kulit aku tuh nggak bentol-bentol, cuma merah. Nah, aku kira gara-gara air, ya kan. Udah, hal pertama yang aku lakuin itu memang aku kamar mandi kan awalnya. Terus airnya tuh udah aku kuras, udah aku sikat, udah aku gini, aku isi air lagi. Nah, temen-temennya adekku sama adekku datang nih. Pas masuk situ mereka juga gatal-gatal Mas Umang. Gatal-gatal kayak kok gini sih gitu loh. Gatal-gatal bener-bener sampai beli Herosil, beli Kaladin, beli tepung kanji. Itu kayak bener-bener gak ngefek sama sekali gitu loh. Nah, akhirnya selesai bersih-bersih itu aku telepon ayah aku kan. Ya, aku loh gatal-gatal di sini gitu. Tapi gatal-gatalnya itu aneh. Kayak nggak ada ulet, nggak ada apa, nggak ada, pokoknya nggak ada yang hewan yang bikin gatel lah gitu loh. Tiba-tiba ini juga dedek juga adikku juga gatel-gatel, temen-temennya juga, aku gitu kan. Air udah aku ganti air baru. Bahkan sampai pertama kali nyuci aku cuci lagi bak mandinya itu. Dan tuh udah 2 kali ganti air tetap gatel-gatel kan. Terus sama ayahku, ya udah Kak, ayah kesana sambil bawa air doa gitu kan. Terus habis itu ayahku datang bawa air doa, terus ditaruh di air mandi, terus disuruh ngepel lagi pakai air doa itu kan. Nah, itu memang nggak langsung hilang sih, tapi bertahap. Pas habis mandi pakai air doa itu agak dingin, enakan gitu loh badan aku sama temen-temennya adikku sama adikku juga gitu kan. Nah, dari situ tuh aku tuh udah mikir kayak, waduh, salah tempat ini. Aku gitu kan. Akhirnya, ya udahlah, udah terlanjur bayar kan, buat 3 bulan dijalanin dulu aja gitu. Rezeki nggak akan kemana gitu kan Mas Umang. Nah, lalu udah nih opening ini aku sama adikku aja. Bertiga, adikku kan ada 2, 1 cewek sama 1 cowok. Adik kita bertiga, kita buka, alhamdulillah ada langganan yang sebelumnya sering banget nongkrong di situ, sama ada orang-orang yang mancing gitu kan. Terus sering ngopi di situ. Awal-awal itu enak Mas Umang. Terus tiba-tiba suatu hari aku hiring orang nih untuk jaga malam. Karena memang kan 24, aku pengennya tuh kayak buka 24 jam gitu loh. Karena yang mancing juga bukan pas pagi atau siang aja, malam pun banyak kan orang-orang mancing malam ya kan. Awal-awalnya tuh kayak ya udah buka, nggak ada apa, beneran ini literally nggak ada apa-apa. Until 2 minggu aku di situ, aku lagi buka tirai bambu, aku notice tuh ada gulungan ada bungkusan di atas kayak bungkus, tahu nggak sih daun jati yang kering.
Aku fotoin, aku kirim, Mas ini apa gitu. Terus dia bales, ini kayak tolak bala gitu kan. Biar warungmu nggak ditutup sama saingan yang lain. Soalnya dulu itu pas aku di sana warungku tuh ditutup sama orang lain, jadi kelihatannya tuh tutup terus gitu kan. Aku sempat percaya karena langganan aku yang anak-anak kecil itu, anak-anak SMP, anak-anak SMA tuh bilang, oh udah buka tak kemarin lo tutup lama. Padahal yang sebelum aku juga buka warung sama bengkel kan di situ kan. Ya udahlah ya gitu kan. Tapi kan aku nggak percaya tau Mas sama hal-hal yang kayak gitu kan, kayak sampai harus ada benda yang anuin selain Allah gitu kan. Jadinya ya udah aku bakar, aku buang ke sungai. Berarti belum sempat dibuka ya? Belum, aku nggak ngebuka yang itu. Aku bakar, aku buang ke sungai. Nah itu tuh mulai tuh ya kan, mulai godaan-godaannya gitu kan, mulai godaan. Akhirnya karyawan aku suatu hari dia jaga malam, posisinya nggak hujan tapi mendung. Nah dia bilang, Mbak tadi loh pas sekitar jam 2:30-an, jam 3-an pagi itu ada kakek-kakek, rambutnya putih tapi kayak berantakan gitu, nggak pakai baju, tapi dia mondar-mandir terus di depan. Dan itu kontinuitas sampai azan subuh. Oke, halah, aku mikir gini, paling kamu ngantuk jadi kayak kebayang-kebayang gitu kan. Apa kamu habis nonton film horor atau kayak gimana? Aku masih berpikir, aku juga nggak mungkin kan kayak ngomong, oh ya aku setan, nggak mungkin kan sama karyawanku kayak gitu kan. Awalnya sih oke lah ya gitu, ya wis Mbak nek gitu. Terus, nah 2 minggu aku buka itu ada customer bapak-bapak kan yang sering banget di situ gitu. Terus kepo kan aku kepo, aku tanya, emang di sini dulu gimana sih Mas? Aku gitu kan. Yo di sini tuh dulunya tuh ya kayak dibuat mabuk, dibuat ya sing nggak genah lah, nggak baik, sampai pernah ditegur sama Pak RT gitu kan. Makanya pernah tutup lama gitu sampai dapet orang yang ngontrak gitu kan. Masuk sih, terus saiki boleh nggak mabuk di sini? Ya nggak boleh lah, aku gitu, orang aku nyari rezeki halal, nggak mau aku gitu kan. Dan mereka tuh juga bilang sih di sini tuh agak akeh setane loh Mbak. Kamu kok berani toh sendirian gitu kan? Nah aku kalau sama setan nggak takut Mas, aku takutnya sama manusia. Aku gitu kan. Oke ya di situ bercanda-bercandaan kan. Nah akhirnya dapat info tuh dari customer aku yang lainnya. Jadi regulerku tuh ada banyak kan di situ kan. Yang sering banget itu yang bapak-bapak 1 orang gitu kan. Terus dia bilang, dulu itu sebelum kamu, aku lupa namanya yang nyewa. Itu tuh sering banget anaknya digangguin sampai sawanan. Jadi anaknya itu pokoknya setiap habis maghrib tuh pasti nangis, teriak-teriak gitu loh, kasihan banget. Kan masih bayi kan anaknya, ya nggak bayi juga sih, kayak umur 6 bulan 7 bulanan kayak gitu kan. Itu makanya masnya tuh pindah gitu kan. Ya akhirnya aku mikir lagi, overthinking kan. Aku overthinking kan orangnya. Jadi aku mikir, aduh ini beneran salah tempat ini aku ini. Malam harinya itu aku mimpi, ya kan? Aku mimpi kalau aku ngelihat ular di situ. Tapi kepalanya itu manusia. Aku nggak lihat mukanya gimana, cuma aku lihatnya tuh dia pakai mahkota gitu kan. Terus rambutnya panjang gitu kan, tapi badannya tuh ular. Setelah aku mimpi kayak gitu, aku kan bawa kucing ya, 2. Kucing aku tuh selama awal-awal itu dia nggak mau keluar kamar loh. Kayak mereka tuh takut akan sesuatu yang ada di situ gitu kan. Aku awalnya sih mikir ya mungkin karena dia stres kali ya gitu kan. Stres pindah ke tempat baru dengan aroma yang baru gitu kan. Tapi ini aneh gitu loh. Dia kayak bener-bener mojok, tahu nggak, kucing mojok berdua duduk begini. Udah, terus dia ngelihatin ke satu sudut yang sama gitu kan.
kayak mereka ngerasa takut gitu. Ya gimana ya, aku juga bingung, aku gitu kan. Aku biarin aja sampai dia kayak berani sendiri, aku nggak maksa mereka harus kayak gimana kan. Nah, pegawaiku libur pada waktu itu, pegawaiku libur, aku kan jaga malam ya kan, yang pagi jaga adikku yang cewek, aku jaga malam. Mas Umang ingat kan tadi yang aku bilang bahwa ada satu gang kecil untuk motor. Nah itu ada pintu tuh, itu bisa dibuka pintunya di situ. Nah pintunya aku buka, pintu sampingnya aku buka. Aku lagi enak-enak main Mobile Legends sambil jaga warung. Tiba-tiba ada bunyi kayak bukan kayak sapu tapi kayak ular yang jalan itu loh. Gimana sih bunyinya? Gitu. Musik aku matiin kan. Aku kira suara dari musik karena memang aku juga muter musik kan pada waktu itu. Terus dengeran lagi. Aku cari ini di mana suaranya. Aku kayak ngedenger lagi dari samping. Aku lihat ke samping. Aku sampai masuk ke gang kecil itu, aku lihat ke rawa-rawa gitu. Airnya tuh kayak goyang gini. Aku nggak tahu ya itu ikan atau apa. Tapi memang yang aku denger itu bunyinya tuh kayak gitu. Kayak pokoknya kayak orang ular jalan aja gitu kan. Aku berdiri di situ mungkin ada 1 menit 2 menit, terus aku bilang, aku di sini nyari rezeki, aku di sini nggak ngundang apa-apa, aku di sini nggak pakai apa-apa, aku di sini cuma percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ganggu. Apa gitu kan. Udah nih aku tutup, aku masih buka sampai jam 2:30 pagi, aku tutup, aku tidur. Nah beberapa hari setelahnya pegawaiku mas yang bener-bener sering banget digoda itu pegawaiku. Sampai dia resign bilang gak kuat aku mau pulang aja gitu. Sebenarnya kasihan juga, cuma ya udahlah nggak apa-apa wes aku gitu. Jadi setelah kakek-kakek yang aku omongin tadi, berapa hari setelahnya itu posisi hujan. Tetap pokoknya sering banget digoda itu dari jam sebelum subuh. Karena memang sepengetahuan aku juga ya, itu tuh kan jam-jam rush hour ya, jam-jam rawan sebelum subuh sama sebelum maghrib ya kan. Habis posisinya itu habis hujan mas, posisinya habis hujan. Mas Umang tahu nggak sih kalau semisal hujan itu mereka juga neduh. Waduh, siapanya? Kayak mbak-mbak cantik yang belakangnya depan malam minggu, belakang malam Jumat. Oh setannya. Iya. Takut luntur kali. Tapi memang kalau hujan itu mereka juga melipir. Ke pohon pisang atau? Yes, ke pepohonan pokoknya. Kalau nggak salah ya, air hujan itu kan suci. Air hujan itu, gitu kan. Jadi kayak aku tidak mau mati gitu kedua kalinya gitu kan mereka bilang kayak gitu. Terus ada nih, udah habis hujan, hawa dingin. Terus tiba-tiba pegawaiku denger gini. Asli. Aku pada waktu itu kayak masih bikin dia untuk denial gitu loh, bahwa itu cuma yang ada di pikirannya dia aja gitu kan. Soalnya kan dia kan juga lagi dengerin musik. Nah, dia tuh pakai headset, Mas. Pakai headset tapi suara itu tuh pertama gede, terus kecil gitu. Terus yaudah deh, tutup aja. Atau juga nggak akan ada orang yang datang. Soalnya kan habis hujan, ya kan. Nah itu tuh habis itu nggak ada lagi tuh godaan-godaan sampai akhirnya aku harus ada acara ke Surabaya, gitu kan. Aku berangkat ke Surabaya, otomatis dia sendirian kan di situ, gitu kan. Ini sih yang epic, maksudnya buat dia ya, yang epic. Kakek-kakek itu balik lagi mas. Ada mungkin kayak 6 kali atau 7 kali kayak itu. Tapi ngelihatnya tuh yang ini tuh kayak smirking, tau gak sih? Ngeliat tuh sambil kayak gitu. Dia sambil smirking kayak gitu. Pas banget sebelum iqomat, itu katanya pegawai aku, warungku itu kayak dilempar batu dan suaranya tuh gede banget. Kayak batunya tuh kayak batu gede gitu. Jadi kayak gitu. Itu di atas kanopi. Aku gitu kan, dia telepon aku mas, nangis-nangis.
Ya nggak nangis sih, cuma kayak panik gitu kan. Mbak wes aku udah nggak bisa, mbak aku nggak bisa gitu kan. Waduh, ya wes lah aku gitu. Ya wes nggak apa-apa. Sekarang tutup aja dulu, kamu istirahat dulu. Kamu mau istirahat di kamar kamu atau kamu mau langsung pulang nggak apa-apa, gitu kan. Ya udah terus dia tuh akhirnya, yaudah aku tak di sini dulu aja deh mbak. Aku juga takut mau pulang. Dia malah parno sendiri kan. Ya wes gitu, nanti untuk masalah lainnya tunggu aku pulang ya. Aku gitu kan. Terus Dani, aku pulang. Aku masih ngerayu dia nih kayak nggak apa-apa wes di sini aja gitu. Nah, mbak aku nggak kuat mbak. Masa habis diketawain sekarang dilempar batu gitu. Dan itu belum ada 1 bulan loh mas. Literally belum ada 1 bulan kayak gitu. Ya wes lah gitu. Karena aku juga kasihan juga kan. Akhirnya yang jaga aku sama adekku gitu. Pas malam tahun baru nih. Kan adekku ngadain acara bakar-bakar gitu kan di warung. Acara bakar pagarnya itu mulai dari jam 10:30-an. Aku masak nasi di dalam. Mereka adik-adikku sama temennya tuh bakar-bakar di yang 5 meter yang nggak dibangun ini mas, ya kan. Terus tiba-tiba aku dipanggil, kak gitu. Apa? Sini Uta. Ternyata di pinggir ini kan anggap aja nih parkiran ya. Di pinggirnya tuh ada pohon pisang, tapi pohonnya tuh ada 3. Jadi di tengah-tengahnya itu kayak ada selah. Di situ ada sesajen mas. Di antara pohon pisang itu? Yes. Isinya tuh kembang 7 rupa, ada tanah, terus tanahnya tuh ditaruh di kain gitu. Mungkin itu kain kafan ya, aku nggak ngerti ya. Terus habis itu ada kayak kertas kecil tulisan kayak Jawa kuno kayak gitu. Wadaw, ini tidak bisa, aku bilang kayak gitu kan. Terus aku bukain semuanya kan satu-satu. Itu bener-bener kayak tanah, mungkin tanah kuburan kali ya atau apa ya, aku nggak ngerti. Nah itu aku langsung kan malam itu aku langsung telepon yang punya. Ini apa? Aku gitu. Wah itu aku nggak tahu, dia bilang. Itu mungkin orang lain yang mau nutup gitu kan. Nutup usaha maksudnya? Intinya dia bilang kayak gitu. Terus guys, aku bakar lagi lah gitu kan. Aku buang di sungai gitu kan. Aku buang ces dah. Berlanjut lah lagi tuh, kita makan, kita gini. Nah ini intensitas mulai gedenya itu setelah sesajen ini. Setelah sesajen itu dibakar dan dibuang? Yes, aku buang. Nah suatu hari aku jaga malam karena adikku ada PKL dia jaga malam, jadi dia jaga pagi. Gue lagi enak-enak ngerokok masih di depan. Gue enak-enak ngerokok begini kan. Terus tiba-tiba ada bau daging busuk. Aku kan ngerokoknya kan gini kan, di depan ngehadap ke sungai lah pokoknya. Nah pohon pisang itu ada di kiriku gitu. Nah entah kenapa sudut mataku ini kayak ngerasa ada yang ngelihat gitu kan. Aku noleh, ada pocong kepalanya 3. Itu bener-bener muka kebakar itu. Dan itu ada di samping pohon pisang itu. Pas banget, dan itu baunya baunya kayak busuk banget, serius. Dia cuma kayak ngelihat gitu kan. Dia gini gitu kan. Terus aku juga ngeliatin. Aku ngelanjut ngerokok. Deh. Ngaleo, aku bilang kayak gitu. Ngaleo apa awakmu tak obong dewe? Aku ngomong. Gitu kan. Malah bau busuknya tuh bener-bener Allahu Akbar, bener-bener daging busuk. Aku sampai kayak bener-bener gitu. Terus aku telepon ayahku, ya aku lihat pocong ya. Ya aku lihat pocong kepala 3 ya di sini ya. Terus akhirnya ayahku bilang kan, coba tanya sama yang punya, boleh nggak ditebang itu pohonnya gitu kan. Terus aku besok paginya aku telepon yang punya kan, boleh nggak sih pohon pisangnya aku tebang,
gitu kan. Oh jangan ditebang, itu tuh kalau berbuah lumayan loh gitu kan. Iya tapi aku kemarin nemu sesajen kayak gini sama aku diituin sama pocong, gimana aku gitu kan. Kan ini kan juga tempat tinggal, meskipun sementara ini tempat tinggal saya, ini juga tempat usaha saya gitu kan. Terus tahu nggak sih dia bilang apa? Apa tuh? Ya udah nanti aku bantuin kamu, aku bakalan ke daerah Mojokerto buat ambil air gini-gini, terus nanti aku siramin ke warung kamu supaya nggak ada godaan-godaan lagi. See, it's not what I need. Aku bilang ngapain, nggak usah mas. Aku mau dengan jalan Allah aja lah. Terus dia mikir kayak gini, itu kan juga jalan Allah, ikhtiar kita. Jadi pandangan aku sama yang punya ini udah beda. Yang satu mainan barang-barang klinik kayak gitu, yang aku enggak gitu kan. Mari gitu udah aku jadi kayak ngerasa ini bener-bener kayak aku ngerasa ini kalau satu kali strike lagi udah aku pergi. Abis kejadian yang itu, yang pocong itu, aku kan kalau masak air kan selalu sepanci gede ya mas, ya kan. Jadi kalau udah panas dimatiin, nanti kalau ada yang beli tinggal nyalain lagi gitu kan. Tiba-tiba airku tuh bau anyir. Padahal aku tuh gak ganti supplier air, ya kan. Pakai air itu terus, air rebusan tuh bau anyir. Aku kira dari air cucian kan, karena memang air cuciannya kan pakai air tanah, bukan air PDAM ya kan. Terus aku lihat, aku buka, aku cium, nggak bau. Tapi air rebusan air aku tuh bau anyir. Pas aku buka gentong airnya juga itu nggak bau mas. Tehku bau anyir. Serius, aku buang lagi, aku masak lagi, masih bau anyir. Ini bau anyir dari mana? Gitu kan. Aku tuh kayak bener-bener ya Allah, innallaha ma'asobirin. Kayak bener-bener segini banget aku digoda. Apa ini karena memang bener omongan aku yang awal ya, karena aku salah tempat, karena aku terlalu buru-buru, karena aku terlalu impulsif gitu kan. Ya udah, calm down dulu, dijalanin dulu, beli air baru. Air anyir tuh selama hampir seminggu loh mas. Selama hampir seminggu. Sampai aku tuh nggak jualan. Anjir, aku nggak bisa jualan, nggak bisa beli, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Aku telepon tuh yang punya. Terus oke mbak, nanti aku tak kesana. Dia kesana bawa orang pinter dong. Orang pinter dalam tanda kutip nih. Iya. Terus mas, maksudnya apa gitu kan? Enggak, ini bukan pesugihan, ini bukan kayak semar mendem atau pesugihan apa-apa, enggak. Ini cuma dipageri, terus didoakan supaya tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Mas, I don't need that. Aku nggak perlu itu, gitu loh. Soalnya apa? Ini aku tinggal loh di sini. Kalau kamu kayak gitu ngefeknya nggak ke kamu tapi ke aku, gitu kan? Dan orangnya nggak ngerti itu, gitu loh. Yang dipagari sampai didoakan, cet, sumpah. Sampai kayak gitu, sampai gitu. Serius? Okay. Aku gini. Aku cuma ngeliatin sambil minum kopi kan. Sak karepmu. Aku palingan yo gak suwe nang kene. Gitu kan. Aku udah feeling kayak satu kali strike lagi nih. Udah beneran kayak tadi aku bilang kan. Even itu di aku atau di adik-adikku atau di teman-temannya adikku, udah aku nggak mau stay lagi di sini karena dalam 1 bulan itu bener-bener banyak banget loh mas. Pegawaiku tuh cuma nggak sampai sebulan loh. Ya memang setelah ada orang pintar itu, airku nggak bau anyir memang. Tapi aku tetap nggak percaya, tidak meyakini bahwa orang-orang seperti itu tuh bisa. Dalam arti soalnya kan kalau memang kayak aku nggak percaya aja gitu loh mas. Kenapa sih kamu harus kayak gitu? Kan ada Gusti Allah gitu loh. Tapi memang setelah mereka datang, airku udah nggak bau anyir gitu kan. Nah, aku ada urusan di Surabaya. Aku masih ingat itu hari Jumat malam Sabtu. Aku masih ingat banget. Aku berangkat pagi. Aku pergi 2 hari kan. Nah aku kan udah gak ada pegawai. Jadi adekku yang jaga
gitu. Adikku yang cowok sama temen-temennya. Yang pertama itu temennya. Nah, yang buka itu kan temennya, yang buka warung aku. Dia bilang, "Mbak, tabung gasnya kemana? Dimasukin ke dalam tah?" Gitu. "Enggak kok, aku taruh di situ." "Tapi nggak ada, tabung gasku hilang." Dibawa sama? Dimaling orang. Keren gak dibawa pocong. Tabung gas. Lumayan tuh harganya. 130 yang itu. hijau tuh ya. Yang hijau yang kecil yang 3 kilo bisa hilang. Bayangin coba. Kenapa ngambilnya nggak sound systemnya aja gitu, sama TV yang dicantol di luar, kenapa harus tabung gas? Iya kan? Cepet dijualnya. Tabung gas kan cepet dijualnya. Iya juga sih. Iya kan? Iya juga sih. Pokoknya hilang gitu ya. Wah, itu aku marah tuh. Aku lagi habis meeting sama orang, langsung aku telepon, "Mas, ini gimana barangku hilang ini?" "Apa yang hilang, Mbak?" "Tabung gas. Makanya hati-hati, selama ini nggak pernah ada yang hilang." "Ah, enggak. Mbok kira aku ndak tanya-tanya ke orang-orang apa? Gas di sini tuh sering banget hilang tabung gas." Kenapa aku bisa jawab kayak gitu? Karena aku udah tanya sama orang-orang yang di samping-samping kan sebenarnya. Jadi kayak aku sensus gitu kan, sensus aku tanya. Di situ tuh sering banget dibikin mabuk, pokoknya dibikin jelek-jelek lah, Mbak. Terus yang kemarin itu juga sempat kehilangan gas juga. Karena aku cerita kan, Mas aku kehilangan gas 3 kilo tadi joko lah, bukan joko TV, aku bilang kayak gitu. Jancok kowe. Tabung gas dimana kan jancok. Gitu tuh. Terus loh, itu wes biasa gitu kan. Emang di sini tuh sering banget hilang. Terus aku loh dapat info kalau memang sering banyak. Oh, akhirnya orangnya kayak udah kayak gimana, digantilah gasnya dengan seharga, dia ngirim aku 100.000 kalau nggak salah. Ya. Gitu kan. Yaudah, belilah gas itu. Buka. Aku tinggal 2 hari kan. Tinggal 2 hari. Nah, yang hari kedua nih, kalau gas bocor pasti kan bau. Iya kan? Nah, itu nggak bau sama sekali. Nggak bau sama sekali. Memang sih posisinya adekku itu abis masak air buat bikin kopi. Dia ceritanya begitu kan. Terus tiba-tiba tabung gas itu meledak. Tapi nggak keluar api ya. Maksudnya kayak dup gitu loh. Tabung gas ini melayang. Itu hampir kena kepala adikku. Posisinya kan di sini kompor nih. Di sini kompor, di sini tempat cuci, di sini tuh meja yang buat bikin minuman. Ini terbang. Itu nggak kena orang tuh. Itu nggak kena adikku. Wah, itu kayak udah last strike, karena memang sebelum aku mutusin untuk berhenti di situ, pas ada kejadian itu, aku langsung tanya ke semua orang yang ada di situ kan. Yang mostly di mana tuh ada adikku yang cewek, pacarnya adikku juga, terus ada temen-temennya adik-adikku juga. Nah, bahkan ada langganan aku di situ. Mereka bilang nggak nyium bau gas. Mereka bilang nggak nyium bau gas. Mereka bilang nggak nyium bau-bau yang menjuru untuk gas meledak. Tapi mereka nyium bau wangi. Bukan bau gas. Bukan bau gas. Kalau nyium bau wangi aku juga lari sih, Mas. Wanginya wangi apa itu, Mbak? Wangi kasturi. Wah, inilah strike sih, aku nggak bisa. Aku langsung, acaranya kan belum, acara aku tuh memang baru selesai tuh sekitar jam 10-an malam. Aku langsung balik. Harusnya aku masih nginep di situ, besok pagi aku balik. Aku langsung pulang. Aku langsung packing semua barang-barang aku. Aku telepon orangnya. Aku nggak lanjut, terserah uang mau dikembalikan atau seperti apa. Bodoh amat, aku udah nggak betah di sini. Udah langsung aku packing, kucingku aku bawa pada saat itu juga. Jadi aku nyampe rumah, nyampe kontrakan itu sekitar jam 11:30-an. Tuh aku langsung packing semua, Mas. Udah. Dibawa pulang semua. Udah aku bawa pulang. Sampai pagi aku. Kayak bener-bener aku tidak mau menghabiskan 1 detik pun lagi di situ event. Ya kalau dibilang rugi ya rugi. Ya kan. Aku bayar kontrak 3 bulan, aku udah belanja. Waktu juga ya. Waktu. Modal belum balik. Ada godaan kayak gitu. Mending aku cari tempat lain deh.
Aku gitu. Daripada. Yang aku pikirin itu nyesel sih enggak. Cuma aku marah kenapa harus ke adekku gitu loh. Kenapa nggak kembali? Kenapa nggak ke aku aja? Gitu loh. Kan aku yang tinggal di situ bukan adekku. Itu yang aku concern dari apa yang dilakukan sama ownernya yang masalah-masalah kayak gitu. Kalau sampai kena ke orang lain atau kena ke keluargaku, aku yang nggak terima. Itu kan kamu mau ngegoda aku, mau nyakitin aku, mau ngagetin aku kayak gimana pun, aku bodo amat. Karena aku tahu mereka nggak akan bisa nyebrang kayak gimana pun ke dimensi kita, gitu kan. Tapi kalau dia sudah sampai hampir membahayakan nyawa adik saya, udah. Tuh nggak aku maki-maki sih orangnya, cuma aku ngingetin, aku bilang kayak gini, jangan terlalu percaya sama barang klinik mas, itu belum tentu ngebantu kamu juga, itu malah bisa makan rezekimu sendiri gitu. Dan ini terjadi di aku sama adikku. Untung adikku masih hidup. Coba kalau adikku kepalanya kena gas itu, apa nggak kamu yang aku sendiri? Aku bilang kayak gitu. Terus dia kayak defense kan. Ini tuh yang aku lakuin tuh bukan hal negatif loh. Aku nggak menyembah selain Allah loh. Ya tapi kamu percaya hal kayak gitu. Yang dimana itu juga barang-barang yang klinik ya kan. Kayak sesajen atau apalah gitu. Itu nggak bisa. Nggak semua orang percaya yang kamu percayai. Dan jangan maksa untuk orang lain percaya apa yang kamu percaya. Apalagi ini tuh kontrakan yang bakalan kamu kontrakin ke orang lain. Mungkin karena abis yang kelempar tabung gas tuh yang gak kena adikku tuh, pas aku pulang, ini sih yang tadi aku lupa ngomong sama kamu Mas Umang, badanku gatel-gatel lagi, literally gatel-gatel lagi. Even aku sudah PP pulang ke rumah sini karena memang aku sendirian kan, nggak sendirian juga sih, sama adikku juga, tapi kan bawaan kan banyak, ada kompor, ada ini. Itu badanku gatal-gatal Mas Umang, gatal-gatal lagi. Sampai aku pulang ke rumah, mandi air obat, itu pun masih gatal-gatal badanku. Aku nggak tahu apa yang ada di sana, aku juga nggak mau tahu apa yang ada di sana, gitu kan. Tapi ini bener-bener pengalaman yang nggak bisa aku lupain begitu aja. Dan pelajaran yang aku dapat itu kayak, ayolah jangan impulsif gitu loh. Karena ya aku tahu aku pengen bikin usaha, aku pengen kayak settle gitu. Tapi aku harus tahu, aku harus main logika juga. Ini tempatnya gitu kayak gimana, kondisinya seperti apa gitu kan. Nggak bisa langsung tak gitu. Itu sih mas ceritaku. Sampai sekarang itu kayak aku kalau sama adikku cowok itu kayak ngerasa bersalah. Asli deh. Oke, diminum dulu deh, silakan Mbak Dita kopinya. Yo. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Mbak Dita saat buka usaha ya, yang dimana usaha warung kopi. Nah, sebelum kita ke arah gaib-gaibnya dulu Kak, baru pertama kali usaha warung kopi atau sebelumnya emang udah? Pertama kali. Pertama kali. Pertama kali nyoba nih usaha ini gitu kan ya. Betul. Usaha yang memang semua orang tuh pasti deh ke warung kopi atau ke warkop, entah itu sekedar ngopi doang, ketemu sama temen. Kadang misalnya anak muda tuh sambil main Mobile Legend gitu kan, mesen es teh manis udah sampai tengah malam gitu kan. Satu kali pesan doang gitu kan. Oke. Tapi sebelum masuk ke yang tadi saya bilang tuh ke arah-arah gaibnya dulu gitu kan. Ini untuk teman-teman semua nih mau usaha nih gitu kan ya. Yang pertama carilah tempat yang memang ramenya tuh bukan rame lalu lalang. Orang pulang kerja, berangkat kerja. Kan kadang gitu ya, lokasinya strategis nih. Kanan kiri kosong, warung kita doang ya kan? Banyak orang lewat. Kalau sore macet, wah pasti ngelirik dong dagangan kita. Kan gitu kan. Iya sih emang tempat itu rame, tapi kan ramenya sebatas orang lalu lalang.
Yes, Kan benar, gitu kan? benar. Kan gitu kan Benar, pasti benar, kan. benar, benar, Gitu logikanya kan. Jadi benar. cari tempat tuh emang padat penduduk kan gitu kan ya. Entah itu dekat SD, SMP, SMA, sekolahan dah, kos-kosan kan gitu, terus mungkin kontrakan dan sebagainya. Pasti kan ya emang rame orang di situ, Iya. bukan orang rame pulang kerja berangkat kerja Iya. kan gitu kan ya. Itu satu. Yang kemudian kedua, tanya dulu kontraknya gimana kan gitu kan. Kadang ada juga tuh yang per 1 tahun, per 2 tahun, bahkan paling kecil mungkin 6 bulan. Mungkin ada juga per 3 bulan. Mungkin ada juga per sebulan. 1 bulan sekali perpanjang gitu kan ya. Dan apa namanya, modalnya kayak gimana dan sebagainya, harus bener-bener apa namanya, kita tuh Detailing. siap untuk jualan nih. Yes. Rame kek, sepi kek, terus kemudian apa namanya ya yang penting sih siap mental ya, kalau misalkan memang kita mau usaha buka ruko ataupun jualan secara langsung gitu kan ya. Oke, yang belum siap mental, yang pakai online aja dulu lah, yang tanpa ada namanya modal sewa, modal apa namanya listrik, air gitu kan online aja sekarang bisa dengan email. Yes. Kita punya email, kita bisa buka toko tuh di online. Yes. Kita daftarin di Gojek, kita daftarin di yang lain kan gitu kan ya. Iya. Banyakan juga home industry juga tuh ya kan. Oke. Terus kemudian kita baru pokoknya intinya sih untuk teman-teman semua yang baru buka usaha nih ya, jualan secara langsung gitu kan. Ya benar, harus siap duit, siap mental, siap di situasi dan kondisi apapun gitu loh. Iya. Entah itu sepi orang, entah itu rame, entah itu kayak gimana. Ya benar-benar kayak harus oke, gue siap nih, gue nggak goyah. Ya, misalkan hari ini sepi, mungkin besok rame. Yes. Misalkan besok sepi juga, oh minggu depan rame. Betul. Kan ada lagunya kan, kalau tidak hari ini. Yes. Mungkin hari esok, mungkin minggu depan. Jadi untuk semuanya tuh orang jualan juga sama. Misalnya bulan ini, mungkin tahun depan kan gitu kan, kita yang tahu gitu kan. Intinya apa ya? Konsisten untuk jualan aja lah gitu kan, apapun itu resikonya. Setiap jualan pasti punya resiko, setiap usaha pasti punya tantangan tersendiri kan. Memang gitu yang susah kan, itu kan konsistennya gitu ya, kan. kadang kan kita lagi semangat, udah nyampe tempat usaha kita sepi, males, ngantuk. Besoknya udah nggak usah jualan lah. Nah itu tuh. Kita nggak nutup nih buat bayar listrik, buat ini kan gitu kan ya. Harus diperhitungkan matang-matang tuh. Misalkan budgetnya minim, punya budget ya Car Free Day lah. Iya. Kan paling bayar uang kebersihan udah. Jadi biar tahu pasarnya dulu nih gitu kan. Sebelum akhirnya kita punya ruko yang besar gitu kan ya. Oke, nah sempet nanya nggak sama bapak-bapak yang customer itu, setan penunggu lapak itu sosoknya apa itu? Apa pocong berkepala 3? Apakah sosok pocong berkepala 4? Aku ngebayangin pocong kepala 4. Jadi gimana tuh? Astaga. Jadi aku lebih deketnya tuh sama bapak-bapak yang gerombolan yang 5 orang gitu kan, karena mereka mostly hampir tiap hari mereka datang ke warung aku gitu kan. Yang mereka tahu sih mbak-mbak yang depan malam minggu, belakang malam Jumat itu. Yang kalau hujan neduh. Iya benar. Itu mau aku tawarin payung kan juga nggak enak. Tapi kan setan itu kan dia tembus kalau kena air hujan. Kan air hujan kan air suci. Oh iya. Dari Tuhan. Iya, makanya dia minggir. Makanya minggir dia nggak mau mati 2 kali. Pisang. Nah. Kalau nggak di pohon pisang ya di pohon apalah yang ada di situ. Pohon pisang lah pasti kan bisa jadi payung. Ya kan daunnya kan iya benar. Iya kan kalau pohon rambutan kecil-kecil netes-netes juga. Iya sih, make sense. Oke. Itu oke. Nah, oke. Pokoknya penunggu lapak itu adalah penunggunya. Ada. Entah itu yang mbak-mbak itu, entah itu pocong berkepala 3, entah itu yang lain-lainnya lah. Gitu. Nggak ada yang tahu lah pokoknya. Nah, ini kan ada yang menarik sebenarnya. Di depan kosan, bukan kosan, di depan lapak, di depan ruko itu kan kayak ada benda yang dilihat sama daun jati. Iya, aku nggak tahu tuh daun jati atau apa, pokoknya daun ada kering benda gitu. Aneh lah, yes. gitu kan nih. Nah, ini sih
kan ada juga tuh orang-orang dulu yang kalau depan rumahnya dikasih apalah bunga apa biar penangkal apa, apalagi di Jawa kan biasanya masih ada lah kepercayaan tertentu gitu kan ya. Nah, apa mungkin itu emang dikasih sama si pemilik rukonya itu supaya dagangannya rame atau gimana? Itu aku nggak tanya sih Mas, maksudnya aku cuma ngefoto terus aku kirim ini apa, terus dia kan ngomongnya tadi kayak itu tolak bala biar nggak ditutup sama saingan-saingan lain. Oke, berarti sebenarnya yang punya ruko itu ataupun yang punya lapak itu sebelumnya juga pernah ngerasain yang sama, mungkin gitu probably, gitu kan. Terus kemudian which is ya kan kasih tempat apa dikasih gitu-gituan tuh buat nangkal-nangkal segala sesuatu yang ada lah. Orang yang memang usaha bidang yang sama supaya nutupin lapak si A ini, bapak si A ini. Oke, berarti bisa dibilang yang nggak suka sama ruko itu warung kopi juga apa memang yang lain nih? Katanya dia ya, katanya dia. Ya juga warung kopi. Oke, jadi ntar di daerah situ itu aku itu cuma ada 3 warung kopi. Jaraknya berapa meter kalau boleh tahu? Dari tempat aku 200, 300? Dari tempat aku ke warung yang terdekat dari situ ya. Warung kopi nih ya? Warung kopi. Itu mungkin ada 300 meter. 300 meter. Terus ada lagi di seberang kalinya. Jadi seberang-seberangan sama aku. Itu ada satu lagi. Oke, berarti mungkin asumsinya tadi kan pasti kalau nutup-nutup itu pasti usahanya sejenis nih. Ya kan? Mungkin yang 2 warung kopi itu nganut pesugihan untuk nutup si lapak yang Mbak Dita kan bisa juga. Kan pesugihan itu kan bukan cuma kita usaha kita rame. Untuk warung orang juga termasuk kan pesugihan juga biar pelanggannya pada warungnya dia. Kan gitu. Apa sih maksudnya pengasihan lah, jenisnya apalah. Kan ada juga bentuknya jimat tuh. Ada. Dibawa apa namanya laci biar orang tuh banyak yang beli. Itu termasuk pesugihan juga sebenarnya. Ya, itu pengasihan sih Mas. Ya kan pengasihan kan pesugihan juga sebenarnya. Biar narik orang untuk ke situ. Biar rame warungnya dapat duit banyak. Atau gimana? Apa memang Mbak Dita emang di lacinya ada kait? Gak ada anjir. Gak ada anjir. Di laci gue yang bener loh anjir. Di laci gue tuh cuma ada bolpen, buku, sama rokok kalengan. Oh yang filter tuh ya? Iya, Surya. Iya. Itu buku sama pulpen buat kalau yang nyatut hutang. Kalau ada orang. No hutang. Hutangnya gampang, ditagihnya susah. Sebel aku sama orang-orang itu tuh. Oke, kan mungkin juga kan masuk ke pesugihan juga kan biar nutup usahanya Mbak Dita biar bisa jadi customer yang lain tuh udah ke warung ini aja nih. Bisa kan banyak jenis gitu pesugihan itu kan yang lain-lain kan ya semoga aja yang bermain-main kayak gitu tuh usahanya juga turun lah ya. Harusnya kan mereka kan mikir logika ya, maksudnya kamu kalau pesugihan itu ngambil rezeki dari anak cucumu selama 7 turunan. Nah kalau nanti apa kamu ndak kasihan sama anak-anakmu, anak cucunya jadi bisa kayak melarat miskin kayak gitu? Itu sih yang nggak bisa aku. Seegois itu seorang manusia gitu loh. Seegois itu seorang manusia. Makanya aku lebih takut sama manusia daripada sama setan. Sama sih, sama. Apalagi kalau manusia, assalamualaikum gimana kabar? Oh baik, ada duit. Takut gue kalau assalamualaikum gimana kabar, gue takut gue. Udah gitu 10 tahun kagak pernah kontakan ya. Tiba-tiba assalamualaikum, aduh takut gue. Mendingan gue baca doang deh. Gitu. Dah. Oke, berarti ya mungkin bisa juga menjurus ke arah sana pesugihan dan sebagainya gitu. Tapi semoga aja enggak ya. Semoga aja. Semoga gitu, aja. Kan. Misalkan itu beneran, ya semoga cepet tobat kan gitu aja gitu. Gak baik lah nutup-nutup rezeki orang kan gitu. Gak kan. Boleh. Apalagi usaha orang ditutup-tutupin kayak gitu kan. Kan gak tahu hidupnya orang itu. Oke, nih Mami Nunung. Enggak, soalnya mirip banget. Iya banyak gitu. Banyak yang bilang aku kayak mirip. Kapan manggung sama Sule terakhir? Udah berapa bulan yang lalu? Walah. Oke, kita balik lagi. Emang tipikal Mbak Dita tuh emang begini ya gitu. Oke, nah terus kemudian nih Mbak Dita nih. Kemudian kan selang berapa minggu
ada pohon pisang itu memang udah lama, tapi nemu namanya sajen. Nah jadi kayak kita dikit-dikit nih, kluk dikit nih gitu kan. Oke, sajen. Misalkan sajen, siapa yang naro? Ya kan? Mungkin apa itu mungkin Bapak yang punya lapaknya, atau mungkin orang iseng ngapain taruh pohon pisang, atau mungkin juga bisa jadi kan banyak kemungkinan sebenarnya kan. Yes. Mungkin orang yang iseng naruh aja sini ya. Mungkin juga bisa pesaingnya juga naruh sini biar ditutup. Tapi menurut Mbak Dita sendiri, kacamata Mbak Dita, kira-kira siapa yang naruh di situ? Jujur dia aku nggak tahu dan nggak mau tahu. Nggak tahu dan nggak mau tahu. Iya. Kenapa? Karena aku balikin lagi sama Allah. Siapapun yang mau ngirim dan tujuan apapun itu aku kembalikan lagi ke sana. Karena juga nggak ada untung sama ruginya aku tahu orang itu siapa. Iya. Iya kan? Kalau aku tahu terus aku mau apa? Gitu. Mau aku caci maki gitu dia, atau mau aku ini gitu, dia kan nggak mau ngapain juga. Jadi buat aku kalau semisal kamu tahu ada orang yang mau nutup rezekimu atau apa, udah biarin aja. Iya. Urusannya dia bukan urusan sama kamu lagi nantinya. Itu sih yang susah buat manusia, ya kan, ikhlas. Iya kan. Belajar ikhlas. Pasti marah, aku marah gitu, kenapa loh? Ini aku nyari rezeki halal loh. Maksudnya aku nggak aneh-aneh, aku nggak main apa-apa. Kenapa ada orang tega buat mau nutup usahaku kayak gitu? Marah, jelas. Oke, berarti nggak tahu siapa yang sajen ini. Kalau yang daun jati itu kan pemilik lapaknya gitu kan ya. Oke, selama di situ berarti kontrak tuh berapa bulan? Kan perjanjian 3 bulan. 2 jam. 2 bulan. Oh, 2 bulan. Gini doang. Bingung ya. 2 bulan. Oh. Asli. 2 bulan. Nah, progresnya gimana Mbak? Nggak ada. Waduh. Orang sehari tuh loh. Ya, oke. Oke, progresnya nggak ada, tahan dulu. Kita iklan dulu. Apaan tuh? Oke, kan progresnya nggak ada. Maksudnya progres nggak ada itu setelah bakar yang kayak jati itu, atau memang setelah bakar dari si sajen itu gitu? Setelah sajen itu hilang. Jadi kalau yang daun jati itu kayak sehari itu aku masih bisa nerima 200 sampai 300. Masih oke lah. Masih oke untuk standar ya. warung kopi segitu ya kan. Iya. Tapi setelah aku tahu sajen itu, terus aku bakar. Jadi aku tuh kayak sehari tuh 100.000 itu susah. 100.000 itu susah. Susah. Setelah yang sajen ya. Setelah yang sajen. Jadi malah aku mikirnya itu, ini sajen tuh bukan dari orang lain, tapi dari saing. Bukan dari orang lain, dari yang punya. Paham gak sih maksud aku? Oke. Dari yang punya lapak? Dari yang punya lapak. Karena setelah itu dibakar, kayak aku bener-bener seret gitu loh mas. Make sense, paham gak sih maksudnya? Iya. Tapi kalau menurut saya, kalau ini kan asumsi aja kan. Ya, tapi asumsi. Menurut saya sih pesaingnya sih. Karena misalkan yang pemilik lapak, terus usahanya seret, otomatis nggak perpanjang lagi dong kontraknya. Iya juga sih. Iya kan? Tapi kan bisa jadi dia naruh di situ karena biar cepet cabut ganti baru gitu. Enggak, biar cepet banyak orang datang. Kan masih banyak possibilities yang seperti yang kita omongin tadi. Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi ya aku skenario di otakku tuh banyak banget gitu. Iya. Kayak apa ini dari orang lain ya? Apa ini dari dia sendiri ya? Atau kayak gimana ya? Oke, berarti banyak teka-teki di situ. Teka-teki silang. Kan? Teka-teki silang menurunnya. Oke, selanjutnya nih Mami Nunung. Mami Nunung. Mbak Nunung, ketemu aku ya Mbak Nunung ya. Ya selalu ya Mami Nunung ya ini. Mbak Nunung, I love you Mbak Nunung. Fans banget tuh pas gue zaman OPJ tuh ya kan. Iya bener banget. Sampai Enggak, zaman itu bukan zaman OVJ. Aku udah tahu Mbak Nunung itu di apa sih? Iya, Sri Mulat. Iya. Sri Mulat bener, Sri Mulat. Sama Tesi gitu sama kan ya. Abah Kirun. Iya, betul. Oke, yaudah jangan ke bahasana dulu ya. Gitu ya. Oke. Perawakan kakek-kakek yang sering mondar-mandir sampai akhirnya mau pagi tuh kayak gimana ya? Kayak orang ngemis. Kayak orang ngemis? Badannya tuh kayak kurus. Ini deskripsi dari karyawanku ya. Karena aku nggak pernah lihat secara langsung. Cuma dia bilang badannya tuh kayak orang ngemis, kurus, kerontang, kurus lah gitu. Terus mukanya tuh tirus. Nah, rambutnya tuh putih berantakan. Dia cuma pakai celana kain gitu loh, bukan celana kayak yang sekarang tapi kayak celana kain gitu. Terus dia nggak pakai sandal. Oh.
Oke, nah Jalannya tuh kayak bungkuk gini loh. misalkan emang itu pengemis, pasti kan bukannya gimana ya, pengemis itu biasanya ada area-area sendiri kan. Tiap hari pasti kan ketemu lagi. Atau misalkan itu bukan pengemis, warga lokal yang asli dekat situ pasti sering lah ngelihat. Walaupun nggak beli, tapi oh bapak itu tuh, Kenal, gitu ya kan. kan. Tapi ini baru pertama kali terus hilang gitu aja bagaimana? Nggak datang-datang lagi atau nggak lewat-lewat lagi? Lewat lagi mas. Lewat lagi? 2 kali. Tapi 2 kali doang selama 2 bulan? Iya. Oke, berarti kayak ngegambar nih. Iya, kayak suruan ngegambar. mungkin. Nah. Kapan sepinya, kapan tidurnya, barulah mungkin bisa jadi juga yang nyaro sajian itu si bapak kakek-kakek itu kan bisa juga. Bisa. Kan jadi banyak kemungkinan. Iya. Gitu kan. Kalau begini kan kita cuma bisa nebak Iya. gitu kan, menyusun sebuah puzzle-puzzle gitu teka-teki kan. silang tadi. Namanya juga kan misteri kan. Iya, Oke. betul. Tapi kita jangan mengejudge gitu Nggak kan. boleh. Nggak boleh menuduh itu Nggak tidak boleh, boleh. nggak. That's why kenapa tadi aku bilang aku nggak tahu dan nggak mau tahu. Iya gitu, misalnya nggak nyaman, pindah cari lapak baru, iya kan? Dan ketika pindah lapak baru, belum terlalu menghasilkan, coba usaha yang baru Yes. dengan jenis yang beda, kan Yes. gitu kan ya? Oke, nah biasanya kan orang itu kalau kita usaha, ada aja beli tuh pakai uang palsu. Kan ada aja tuh, ya kan? Tapi karena ini horor, ada gak pembeli yang bayar pakai daun? Ada. Gimana tuh? Mas beli kopi nih, Beli kopi. pakai daun 3 Enggak, ribu. pakai duit. Oh pakai duit. Dilihat sama karyawanku itu, dia pakai duit. Aku lupa inget kondisinya tuh entah hujan atau gimana, pokoknya ada orang lah cowok udah tua masuk tuh. Mas, tumbas kopi letek gitu kan, kopi letek itu kopi hitam, Kopi hitam. gitu kan, kopi hitam. Gie pak, gitu dibikinin 4.000 gitu, 4.000. Tempat duduknya karyawan aku sama bapak-bapaknya tuh dekat sebelahan gitu kan, ini ada meja sini ada meja gitu. Terus bapak-bapaknya udah selesai pamit kan, monggo mas, itu diliatin kan sama karyawanku. Nah itu tuh tengah malam juga, diliatin sama karyawanku gini, orangnya langsung hilang. Oke. Kopinya dibawa nggak? Enggak, gelasnya ditaruh. Tapi habis maksudnya? Habis kopinya. Oke. Dia minta kopi nggak pakai gula. Terus habis itu karyawanku kayak udah, waduh, masuk ke dalam, dilihat duitnya jadi daun. Daun apa? Nggak tahu daun apa, pokoknya dia bilang duitnya jadi daun. Dia jadi daun 2 lembar. 4.000 kan, 2.000 kan, 2000-an 2, iya. ya kan? Jadi 2 lembar. Akhirnya daun itu dikemanain? Buang atau? Jadi buang sama dia. Pernah juga berarti ngalamin gitu ya? Sumpah itu pertama kali aku dengar cerita itu dari karyawan itu, aku ketawa. Mungkin kali ini. Ketawa nggak, maksudnya kayak lebih ke seiseng itu loh gangguin usaha orang yang dengan jalan yang baik-baik aja. Tapi ini ini sebenarnya nggak aku ceritain ke siapa-siapa, baru aku omongin di sini. Setelah aku buka warung itu, memang ada beberapa orang yang nawarin buat pakai pengasihan atau pesugihan. Oh. Emang ada. Setelah usaha itu tutup? Enggak, aku baru buka. Oh baru buka? Banyak aja tawaran-tawaran itu ya? Ada 4 orang. Bayar gak? Bayar Kan sih. pasti ada mahar-mahar kayak gitu. Iya. Ada domba kuring. Ada yang duit 1 juta, Domba apa kan? domba tersesat. Nah, Hago. Domba ago. Iya. Jadi ada yang nawarin centong kayu gitu. Tapi harganya biasa kita beli pasar 30.000. Di situ 1 juta anjir. 1 juta. Gila aja, mending gue Iya. bikin sendiri bisa. Ya kan? Iya kan biasa kan pasti ada tuh alat andalan, misalkan mau ngambil air, Iya, walaupun udah centong bentuknya itu. kayak gimana kan tetapnya dipakai gitu Iya, kan. Terus ada ada itu, misalkan centong itu. warung kopinya itu ada bubur kacang, centongnya kan khusus. Bener. Gitu kan nih. Betul, ada yang nawarin itu, terus ada yang nawarin pakai tanaman gitu kan. Taruh di depan. Biar Ya biar rame. kelihatan terang, rame gitu, banyak orang yang datang. Terus habis itu ada yang nawarin pakai apa lagi ya itu?
ya kayak jimat gitu kecil gitu kan, ditaruh di yang kamu bilang di laci. Di laci. Ya itu ada yang nawarin tuh, tapi aku nggak tahu jimatnya modelnya kayak gimana. Terus yang lucu nih, kan ada orang yang naruh jajan nih di warung aku, ya dia naruh kayak tahu sumedang gitu, ya kacang-kacangan gitu. 2.000. Dia juga nawarin, Bre. Kenapa, Bre? Iya, nawarin hal apa kayak pesugihan pengasihan gitu. Berarti berkedok jualan gitu. Iya, Waduh. bener. Berarti ini kayak kasusnya siapa? Kang Edi ya, sindikat dukun pesugihan nih. Iya, kayaknya begitu. Kan gitu tuh, dari mungkin yang gali informasi itu yang naruh-naruh kerupuk apa mau rame nggak? Nanti ada teman saya. Iya benar. Bisa. Iya benar, gue digituin. Mari sama gue 1 juta dulu, nanti selebihnya ketemu sama yang abah saya, biasa kan gitu. Iya tuh. benar-benar gue digituin. Tapi nggak sampai kecemplung ke arah situ kan? Ngapain? Oke, nah setelah Mbak Dita pindah lapak itu tutup, sampai akhirnya pernah lewat situ lagi nggak? Dan lapak itu jadi jualan apa? Nggak mau, aku nggak mau lewat lagi situ. Kenapa? Nggak mau aja. Ngapain aku harus lewat ke tempat yang bikin adik aku hampir meregang nyawa dan bikin aku marah dan bikin bener-bener kayak aku udah nggak mau kesana lagi. Tapi ayahku sering banget mancing daerah sana. Itu kan ayahku kan ya hobi-hobi orang tua lah tadi ya. daerah mana lapak itu? Sidoarjo. Oke, nah terus kemudian setelah buka usaha baru warung kopi yang bertahan, mohon maaf cuma 2 bulan, terus kemudian pasti kan barang-barang masih banyak nih, mie, kopi dan sebagainya. Akhirnya buka lagi gak di tempat? Enggak, aku makan sendiri. Makan sendiri? Aku makan sendiri. Oh, nggak mau bazir? Ya kan, nggak mau mazir memang. Dimakan sendirian itu kan bermanfaat juga tuh. Betul. Pagi Indomie goreng, siang ada rendang, malam baru soto. Ya kan. Pagi kopi hitam, Ya, kopi susu. Kopi aku banyak yang bilang enak tau. Enak. Kan sama aja kalau kopi hitam mah kopi Beda. saset. Enggak, aku nggak pakai kopi saset. Kopi yang biji kopi yang digiling asli. Berarti asli dari Sidoarjo. Asli dari Gresik. Oh, Karena Gresik. dulu kan sebelum aku buka warung itu sebelum ke Kalimantan aku sempat kerja di Gresik kan. Nah di situ ada beberapa warung kopi itu yang mereka tuh bijinya itu padahal warung kopi biasa, tahu nggak sih? Iya, iya. Bukan coffee shop yang gede, tapi dia ngerosting sendiri, hebat nggak tuh? Dari situlah biji kopi itu. Betul. Berarti biji kopi pilihan. Betul, dia memang robusta sih. Robustanya. Robusta tapi kalau di lidahnya orang Jawa itu memang Tubruk ya? Iya, tubruk. Emang kayak bener. Tubruk kayak gitu. Tubruk aja langsung gitu. Capek nggak sih? Oke lah. Oke. Sebelum ditutup nih Mbak Dita, punya pesan ini Mbak untuk teman-teman sama yang mungkin baru buka usaha nih Mbak. Kasih pesan dong, kasih tips dong gitu. Pesan atau dan mungkin kesan yang mau gitu. teman-teman mau buka usaha gitu loh. Terutama jualan ya. Ya, kalau menurut aku carilah tempat yang dimana bener-bener itu menurut kamu nyaman, gitu. Nggak cuma hanya karena oh ini tempatnya gede di pinggir jalan terus banyak yang tadi kayak kamu bilang orang-orang lewat dan itu tidak menjamin bahwa rezekimu bakalan ada di situ. Gitu. Terus yang kedua jangan impulsif ya lo, jangan kayak terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa karena kamu mikir oke ini udah ada tempatnya nih, bagus nih, tinggal gini. Nggak, perhitungin dengan rinci dan baik. Mulai dari kamu harus tanya dulu nih sama orangnya, memang bener-bener ini tempat usahanya bagus atau enggak. Ini gini, tanya orang-orang sekitar dulu. Jangan kayak aku nggak tanya orang-orang sekitar. Aku langsung itu aja gitu. Aku nggak sensus penduduk sebelum itu, malah aku sensus penduduk setelahnya. Gitu kan, makanya dapat omong-omongan itu kan setelahnya aku udah ada di situ. Gitu. Siap mental, siap duit, siap dalam segala kondisi apapun, karena untuk membuka usaha itu memang harus dibutuhkan modal yang gede sama mental yang bener-bener kamu bisa konsisten event itu rame ataupun sepi. Dan untuk aku yang aku ngejaga sendiri dulu sebelum aku hiring tenaga, udah
Itu ya, aja. itu sih betul. Kita pegang dulu tuh usahanya biar tahu kayak gimana gitu kan ya. Oke. Ya wis gitu ya teman-teman semua nih. Pengalaman dari Mbak Dita banyak banget, kalau teman-teman semua simak dari awal sampai akhir banyak banget pelajarannya, terutama untuk teman-teman semua yang mau buka usaha, terutama teman-teman semua yang lagi nyari lapak untuk jualan gitu kan, dan yang lain-lainnya gitu kan. Ya udah, kita doakan semoga Mbak Dita ini sehat dulu, Pak. Amin. Panjang umur. Amin. Dan nanti buka usaha yang lain dan sukses ya. Amin Dan ya sukses. Allah. Amin gitu kan ya. Amin, paling serius. Oke. Dan ini kita teman-teman semua, cerita dari Mbak Dita ini bukan untuk nakut-nakut nih. Teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Mbak Dita, thank you banget nih. Alhamdulillah. Bungkus.